Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pelaporan dan pengungkapan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Arum Nurul Aziza. Nama saya Septika Windasari. Saya Nurul Afia. Saya Fitriani Widayati. Saya Firausna Atika. Saya Rahma Anita Maudini. Anita Sari. Latar belakang dalam era globalisasi saat ini, nasib suatu negara semakin ditentukan oleh kekuatan persaingan global. Dalam dunia seperti ini, keputusan-keputusan operasi, investasi, dan pendanaan pembiayaan diwarnai oleh implikasi-implikasi internasional. Dengan banyaknya keputusan yang berasal dari data-data akuntansi, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi internasional yang sangat penting untuk memperoleh interpretasi dan pemahaman yang tepat dalam komunikasi bisnis internasional. Dengan kata lain, saat ini akuntansi telah berkembang dalam tahap masa kedewasaannya menjadi suatu aspek integral dan bisnis dan keuangan global. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Investor institusional memainkan peranan yang semakin penting di negara-negara ini, menuntut pengembalian keuangan dan nilai pemegang. Perkembangan pengungkapan. Perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Standar dan praktik pengungkapan dipengaruhi oleh sumber-sumber keuangan, sistem hukum, ikatan politik dan ekonomi, tingkat pembangunan ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, dan pengaruh lainnya. Perbedaan nasional dalam pengungkapan umumnya didorong oleh perbedaan dalam tata kelola perusahaan dan keuangan. Yang pertama yaitu pengungkapan sukarela dan yang kedua yaitu ketentuan pengungkapan wajib. Tujuan pengungkapan akuntansi dalam pasar ekuitas. Dalam ekonomi yang kompetitif, pengungkapan korporasi merupakan sarana untuk menyalurkan akuntabilitas korporasi kepada para penyedia modal dan untuk mempermudah alokasi sumber daya untuk pemanfaatan yang paling produktif. Suatu korporasi perlu menarik modal dalam jumlah yang sangat besar untuk pembiayaan aktivitas produksi dan distribusi yang ekstensif. Oleh karena itu, pembiayaan internal ini sangat bergantung pada modal eksternal yang diinvestasikan oleh para investor pada sebuah korporasi. Sebagai timbal balik, seorang investor memerlukan pengungkapan di mana para investor tersebut dapat menilai kualitas saham yang mereka tanamkan. Praktik pelaporan dan pengungkapan. Pengungkapan sangat berbeda di seluruh dunia dalam beberapa hal seperti laporan, arus kas, dan perubahan ekuitas. Transaksi pihak terkait, pelaporan segmen, nilai wajar aktiva dan kewajiban keuangan, dan laba per saham. Pada bagian ini, perhatikan dipusatkan pada 1. Pengungkapan informasi yang melihat masa depan. Yang kedua, pengungkapan segmen. Yang ketiga, laporan arus kas dan arus dana. Yang keempat, pengungkapan tanggung jawab sosial. Yang kelima, pengungkapan khusus.
Pengungkapan tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan berhubungan dengan alat-alat internal yang digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah perusahaan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan hubungan di antara para pemegang saham, anggota dewan, dan para manajer yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, untuk pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara berkembang. Pengungkapan laporan tahunan perusahaan di negara-negara pasar berkembang secara umum kurang ekstensif dan kurang kredibel dibandingkan dengan laporan perusahaan di negara-negara maju. Sebagai contohnya, pengungkapan yang tidak cukup dan yang menyesatkan dan perlindungan konsumen yang terabaikan disebut sebagai penyebab krisis keuangan Asia Timur di tahun 1997. Selanjutnya, implikasi bagi para pengguna laporan keuangan dan para manajer. Pengguna laporan keuangan mengharapkan tingkat pengungkapan dan praktik pelaporan keuangan yang luas sehingga manajer harus dan sukarela mengungkapkan laporan keuangan. Para manajer dari banyak perusahaan terus-menerus sangat dipengaruhi oleh biaya pengungkapan informasi yang bersifat wajib. Tingkat pengungkapan, wajib maupun sukarela, semakin meningkat di seluruh dunia. Manajer di negara-negara yang secara tradisional memiliki pengungkapan rendah harus mempertimbangkan apakah menerapkan kebijakan peningkatan pengungkapan dapat memberikan manfaat dalam jumlah yang signifikan bagi perusahaan mereka. Kesimpulan, perkembangan sistem pengungkapan sangat berkaitan dengan perkembangan sistem akuntansi. Badan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB menjelaskan bahwa perusahaan akan mendapatkan manfaat pasar modal dengan meningkatkan pengungkapan sukarelanya. Ada beberapa yang termasuk dalam pendekatan pengungkapan seperti translasi, informasi khusus, restatement, dan laporan primer ataupun sekunder. Praktik pelaporan dan pengungkapan dipusatkan pada pengungkapan informasi yang melihat masa depan, pengungkapan segmen, laporan arus kas dan arus dana, pengungkapan tanggung jawab sosial, serta pengungkapan khusus bagi para pengguna laporan keuangan non-domestik dan atas prinsip akuntansi yang digunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.